Perkenalkan, nama saya Imadi Diwirana, NIM 19/10/2017 dari Prodi Sistem Komputer. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa soal dari TS Interpersonal Skill. Yang pertama, terdapat pernyataan Gandhi yang mengatakan bahwa mereka tidak dapat merenggut harta diri kita jika kita tidak memberikannya. Pendapat saya tentang pengalaman saya sendiri, dia boleh mengatur kita seenaknya, tetapi dalam batas kewajaran. Yang nomor 2, bagaimana cara kita menanggapi situasi sekarang, di mana pada masa pandemi ini yang sering terjadi. Tadi orang yang proaktif, kita seharusnya lebih banyak menyalakan seorang pentingnya menggunakan masker dan menjaga imun tubuh, olahraga, dan tidak boleh berkerumunan di jalan maupun di lainnya. Kita harus menjaga jarak dan agar itu memperlambat rantai COVID-19. Ketiga, jelaskan kembali menurut pandangan Anda tentang begin with the end the mid, mulai dengan tujuan akhir. Kita contoh dalam hubungan Anda pribadi. Menurut saya, kita harus mempunyai tujuan hidup yang jelas. Awalnya memang susah, tapi kita akan menemukan rintangan, tantangan, dan cobaan yang berat sehari. Selepas itu kita akan mendapatkan hasil yang lebih maksimal dari yang kita inginkan. Kata pepatah, berakhir dahulu bersama kemudian, dan tidak ada usaha yang mengkhianati hasil. Nomor 4, ceritakan tentang cita-cita Anda. Bagaimana 10 tahun ke depan sekarang, sudah mulai apa saat Anda tersebut. 10 tahun ke depan untuk sekarang ini, semoga saya lulus dan mendapat ilmu yang lebih untuk membangun usaha saya, yaitu jasa internet atau ISP yang supaya betul berkembang dan terpercaya di nasional maupun internasional, dan semoga saya bisa berinteraksi dengan orang-orang luar, karena dimana orang luar itu lebih banyak pengalaman dan lebih profesional di bidangnya. Nomor 5, terdapat 4 generasi waktu. Dengan waktu dijelaskan sertai yang contoh. Yang pertama, saya akan mencatat jadwal kegiatan saya, seperti pagi hari saya kerja, siang hari saya masih sana kerja, pulangnya sore biasanya saya bulu tangkis, dan malam hari saya belajar. Itu baliknya. Nomor 2, saya membuat prioritas. Nah, di mana prioritas ini adalah deadline, jadwal yang harus kita tepati. Misalkan kita sekarang ada waktu deadline tugas dari kampus, kita harus mengerjakan supaya itu tidak terlambat. Dan sebaliknya di kantoran, kita harus menyelesaikan tugas-tugas yang sudah diberikan oleh kantor, dan supaya mendapatkan hasil yang maksimal. Ketiga, hentikan kebiasaan menunda. Nah, ini sangat sering terjadi pada saya, yang khususnya lainnya juga, dimana hal yang menunda ini sangat buruk pengaruhnya untuk kedepannya. Dimana contohnya, jika kita menunda tugas seperti ini, kita akan mendapatkan hasil yang buruk jika kita tidak memaksimalkan tugasnya itu. Di bawah pepet itu susah banget, maupun yang di kantoran. Jika kita terlambat ataupun mengerjakan dengan deadline yang sekarang itu memang susah. Yang 4, membuat tujuan yang jelas. Nah, di sini kita akan menentukan tujuan kita, kemana arah tujuan dalam alur kita akan menuju. Misalkan saya mau ke tempat A, bagaimana sih
cara ke tempat A, bagaimana sih prosesnya itu, dan bagaimana sih cara mencapai hal tersebut. Nomor 6, dari pertemuan UTS yang saya ajarkan dapat pribadi independen sebelum nanti menjadi kepribadian interdependen atau saling tergantungan. Menurut Anda, apakah yang Anda sudah melakukan bahasa independen atau belum? Jelaskan apa beda independen dan egois. Saya sudah ada di fase independen, di mana fase itu saya bersifat netral dan tidak memihak satu sama lain. Dan sedangkan egois itu sifat yang mementingkan dirinya sendiri, tidak mementingkan orang lain, di mana sifat itu hanya dia aja yang dipikirkan, tidak mau memikirkan orang lain. Oke, sekian dari yang saya jelaskan TS ini. Terima kasih.